Assalamualaikum ayah bunda di channel cerita rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Ada yang diuji lewat harta, ada juga lewat cinta. Bayangin deh, seorang TKW asal Surabaya nekat nyelamatin anak majikannya dari kebakaran istana. Tapi siapa sangka dari api yang menyala malah tumbuh cinta antara dia dan pangeran muda. Namun saat lamaran tiba, mahar yang dibawa justru membuat satu kerajaan membisu. Berlian langka yang konon membawa kutukan cinta. Yuk kita langsung ke ceritanya. Langit Dubai malam itu tampak seperti lembaran beludru hitam bertabur cahaya. Di halaman belakang istana Al-Fayed, gemericik air mancur berpadu dengan nyanyian lembut angin gurun. Nadia menatap sekeliling kagum dan sedikit asing. Baru 3 bulan ia bekerja di rumah keluarga Konglo minyak itu. Namun setiap sudut istana masih membuatnya merasa seperti hidup di mimpi. Dinding marmer, lampu kristal raksasa, dan halaman seluas lapangan bola. Tapi di balik kemewahan itu, ada tekanan yang tak kasat mata. Para pelayan bekerja tanpa henti, dan setiap kesalahan kecil bisa berarti pemecatan. Nadia tahu posisinya rapuh. Ia hanya TKW asal Surabaya yang datang ke Dubai untuk harapan yang sederhana, menafkahi ibunya dan biayai adiknya yang kuliah di kampung. Sore itu, Nadia sedang menyetrika pakaian di ruang servis ketika aroma gosong menusuk hidungnya. Awalnya ia mengira setrikaan terlalu panas, tapi beberapa detik kemudian terdengar teriakan api, api di lantai 2. Ia terlonjak. Suara histeris datang dari arah koridor barat, area tempat kamar anak-anak Syekh Rashid berada. Asap mulai merambat lewat ventilasi, menyesakkan dada. Semua orang panik berlarian, tapi tanpa berpikir panjang, Nadia berlari ke arah asal api. "Jangan ke sana Nadia, bahaya!" teriak salah satu penjaga, tapi langkahnya tak berhenti. Begitu menembus pintu kayu besar, ia melihat kobaran api melahap tirai beludru. Suara tangisan kecil terdengar dari balik lemari besar di sudut ruangan. "Amir," panggilnya terengah. "Bu, panas, tolong." Suara itu lirih, nyaris tak terdengar. Dengan napas terbakar, Nadia mendorong lemari itu lalu menarik bocah itu ke pelukannya. Tubuhnya gemetar, tapi ia menggigit bibir. Harus kuat. Ia menutupi wajah Amir dengan kain basah dan menembus dinding asap menuju tangga. Api merambat cepat, nyaris menyentuh ujung jilbabnya. Begitu sampai di luar, para nelayan berteriak lega, "Dia selamat, anak Syekh selamat." Nadia ambruk, masih memeluk Amir erat. Tubuhnya penuh jelaga, tangannya melepuh, tapi ia tersenyum. "Sudah aman nak," katanya lirih. Beberapa menit kemudian, mobil mewah berhenti di depan istana. Seorang pria berkulit sawo matang berjanggut rapi turun dengan langkah cepat. Matanya tajam tapi penuh khawatir. Syekh Khalid Al-Fayed, putra sulung keluarga itu. Ia langsung menghampiri Nadia. "Siapa yang menolong adikku?" tanyanya dengan nada tegas. Para nelayan menunjukkan ke arah Nadia yang duduk lemas di teras. Khalid mendekat, memandang wajah itu sederhana. Rambutnya berantakan, wajahnya kotor. Namun, sorot matanya jernih dan berani. "Engkau menyelamatkan Amir." Nadia menunduk sopan. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Tuan." Khalid menatap lama, seolah ingin memastikan bahwa yang ia lihatnya nyata. Ada sesuatu dalam diri Nadia yang berada dari siapapun dan yang pernah ia temui di istana itu. Ketulusan tanpa pamrih. Malam itu api padam. Tapi sejak saat itu, bara kecil lain mulai menyala, bukan di istana, melainkan di hati Khalid sendiri. Ia tak tahu kenapa, tapi semenjak menatap mata Nadia, padang pasir dalam dirinya yang dulu sunyi, kini perlahan terasa hidup. Hari-hari setelah kebakaran itu mengubah segalanya. Sejak pagi pertama Nadia bekerja kembali, ia mulai merasakan tatapan berbeda dari penghuni istana. Ada yang kagum, ada pula yang iri. Namun yang paling sulit dijelaskan adalah tatapan Syekh Khalid, pangeran muda pewaris perusahaan minyak Al-Fahad. Tatapan itu hangat tapi menyimpan sesuatu yang tak seharusnya dimiliki oleh seorang majikan kepada pekerjanya. Setiap kali Nadia lewat, membawa nampan teh atau mengurus taman bunga mawar putih kesayangan ratu, Khalid selalu punya alasan untuk berbicara. "Bagaimana lukamu?" tanyanya suatu sore saat melihat perubahan di tangan Nadia. "Sudah membaik Tuan, hanya tersisa sedikit bekas," jawabnya pelan. "Sudah bekas keberanian," gumam Khalid sambil tersenyum samar. "Andai semua orang di istana ini punya hati sekuat kamu, mungkin dunia akan lebih damai." Nadia menunduk, wajahnya bersemu merah.
Ia tak tahu harus menanggapinya bagaimana. Ia hanyalah seorang TKW yang datang dengan visa kerja 6 bulan. Hubungan seperti ini mustahil dan ia tahu batasnya. Namun hati tak mengenal status. Ia mulai menantikan suara langkah Khalid tiap sore. Malam-malam di istana kini terasa berbeda. Dari jendela kecil kamarnya, Nadia sering melihat Khalid berjalan sendiri di taman sambil membawa buku catatan. Suatu malam, ia memergokinya sedang memberi makan kuda-kuda di kandang. "Tidak tidur, Tuan?" tanya Nadia, berdiri di balik pagar. Khalid menoleh tersenyum. "Aku jarang bisa tidur sejak api itu. Entah kenapa, setiap kali menutup mata, aku melihatmu menembus kobaran api dengan bocah kecil di pelukanmu." Nadia menelan ludah gugup. "Saya cuma takut kehilangan Amir dan aku," sambing Khalid lirih. "Takut kehilanganmu sejak malam itu." Percakapan mereka menjadi rahasia kecil. Mereka berbagi kisah sederhana tentang masa kecil Nadia di Surabaya, tentang kebun mangga di belakang rumahnya, tentang hujan pertama yang selalu membuatnya rindu pulang. Khalid mendengarkan seolah dunia berhenti berputar. Suatu sore yang berangin, Khalid memberinya sebuah kalung dari kulit unta dengan butiran pasir di dalam liontin kaca bening. "Ini dari padang tempat aku pertama kali melihatmu," katanya. "Pasirnya biasa aja, tapi waktu menatapnya, aku selalu teringat bagaimana kamu berani menghadapi api." Nadia menggenggamnya erat, air matanya hampir jatuh. "Kenapa Tuan baik sekali kepada saya?" Khalid menatap jauh ke arah langit merah keemasan. "Karena mungkin untuk pertama kalinya, aku merasa hidup bukan karena harta atau darah bangsawan, tapi karena kamu." Namun, bayangan gelap segera datang. Ratu mulai mencurigai kedekatan mereka. Bisik-bisik para nelayan terdengar semakin sering, dan satu malam, pengawal pribadi memanggil Nadia ke ruang kerja Ratu. "Seorang pembantu gak seharusnya terlalu dekat dengan keluarga kerajaan," ucap sang ratu dingin. "Ingat posisimu, Nadia." Nadia menunduk dalam, menahan air mata. Tapi saat ia melangkah keluar dari ruangan itu, Khalid sudah menunggu di koridor. "Aku gak peduli apa kata mereka, Bu," bisiknya. "Selama aku masih bernafas, kamu tidak akan sendirian." Dan di bawah langit gurun yang memantulkan cahaya bulan, dua hati itu berjanji, sebuah janji yang kelak akan mengubah takdir keduanya selamanya. Desas-desus mulai menyebar di istana. Para nelayan berbisik, para bangsawan berkomentar di balik tirai pesta. Nama Nadia kini bukan hanya terdengar di dapur, tapi juga di ruang jamuan makan kerajaan. Pangeran Khalid jatuh cinta pada pembantunya, begitu kabar yang beredar dari mulut ke mulut. Khalid tak lagi menyembunyikan perasaannya. Ia sering terlibat berbicara dengan Nadia di taman dan berjalan bersamanya ke kandang kuda, seolah dunia tak punya mata. Bagi rakyat biasa, itu mungkin kisah indah, tapi di istana, cinta semacam itu dianggap aib. Suatu malam, Raja Rashid memanggil Khalid ke ruang singgasana. "Kau pewaris keluarga Al-Fayyad, bukan lelaki biasa," ujar sang raja dingin. "Perasaanmu akan menghancurkan garis keturunan kita." Khalid menatap ayahnya dengan mata teguh. "Jika cinta membuatku manusia dianggap kehancuran, maka biarlah aku hancur dalam cinta ini." Keesokan harinya, undangan lamaran kerajaan tersebar luar. Syekh Khalid Al-Fayyad akan menikah dengan Putri Maryam dari keluarga Amir Al-Mansur. Nadia hanya bisa menatap kertas pengumuman itu dari jauh. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Ia tahu batasnya, tapi hatinya gak sanggup menolak luka itu. Namun, nasib kadang berjalan di luar nalar manusia. Pada malam sebelum pertunangan, tambang minyak keluarga kerajaan di pinggiran gurun tiba-tiba longsor. Dari reruntuhan, para pekerja menemukan peti logam tua berlapis emas bertuliskan huruf Arab kuno Hajar al-Qamar. Saat dibuka, sinar biru lembut memancar dari dalamnya. Berlian berbentuk bulan sabit, batu yang selama 2 dekade ini diyakini hilang dan dikutuk. Khalid memandangi berlian itu lama sekali. Ada sesuatu yang ganjil. Ia merasa seolah batu itu memanggilnya, membisikkan sesuatu di telinga batinnya. Malam itu, ia memutuskan sesuatu yang akan mengguncang seluruh Dubai. Hari lamaran pun tiba. Istana megah penuh lampu kristal. Para tamu bangsawan mengenakan jubah putih berhiasan emas. Semua menanti kehadiran Putri Maryam dan Pangeran Khalid. Tapi yang terjadi membuat seisi ruangan terdiam. Khalid datang
tidak dengan Putri Maryam, melainkan menggandeng Nadia, wanita sederhana dengan gaun putih polos dan mata berkaca-kaca. Suara musik berhenti. Beberapa bangsawan terkejut sampai berdiri. "Apa artinya ini, Khalid?" bentak Raja Rashid. "Aku tak bisa menikah tanpa cinta," jawab Khalid mantap. "Dan wanita ini yang kau sebut pembantu telah menolong hidup adikku, bahkan hatiku." Ia menatap Nadia lembut. "Dan hari ini aku ingin menebus cintanya dengan mahar yang paling berharga." Khalid mengangkat peti kecil berbalut sutra biru. Saat dibuka, cahaya dari Hajar al-Qamar memantul di seluruh ruangan. Berlian itu berkilau bagaikan di tengah gurun. Suasana hening. Ratu menutup mulut terkejut. Beberapa tamu berbisik ketakutan. Batu itu, kutukan itu kembali. Namun Khalid hanya tersenyum. "Berlian ini hilang karena keserakan manusia. Aku akan mengembalikannya pada cinta, tempat di mana ia seharusnya berada." Ia memakaikan kalung itu di leher Nadia, sementara udara di ruangan terasa berat dan dingin. Tak seorang pun tahu malam itu kutukan lama baru saja terbangun kembali. Sejak malam lamaran itu, kehidupan Nadia berubah seketika. Ia bukan lagi TKW yang menunduk ketika bicara, melainkan istri seorang pangeran, meski tanpa restu penuh dari keluarga kerajaan. Media di Dubai menulis kisahnya dengan Cinderella gurun pasir, sementara bagian bangsawan menyebutnya pembawa kutukan. Awalnya kebahagiaan tampak nyata. Nadia dan Khalid tinggal di villa terpencil di tepi gurun, jauh dari hiruk-pikuk istana. Setiap pagi mereka menunggang kuda menyusuri padang pasir, dan setiap malam Nadia mendengar suaminya membacakan puisi Arab kuno di bawah langit penuh bintang. Namun, sejak Hajar al-Qamar menghiasi lehernya, Nadia mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ada suara perempuan menangis, terkadang memanggil namanya dengan lirih. "Jangan cintai dia, atau kau akan kehilangannya." Khalid menganggap itu sekedar mimpi buruk. Tapi kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di dunia nyata. Pertama, Amir, adik kecil yang dulu diselamatkan Nadia, jatuh sakit tanpa sebab jelas. Dokter kerajaan kebingungan, hasil medisnya normal, tapi anak ini terus demam setiap malam bulan purnama. Lalu, bisnis minyak keluarga Al-Fayyad mengalami kerugian besar setelah ledakan misterius di salah satu kilang tua, tepat di area tempat berlian itu ditemukan. Raja menyalahkan Nadia. Sejak batu itu kembali, musibah datang bertubi-tubi. Khalid membela istrinya, tapi di matanya sendiri mulai tampak kegelisahan. Ia nggak bisa tidur, sering termenung menatap kalung di leher Nadia. Suatu malam, ia berkata lirih, "Aku mencintaimu lebih dari hidupku, Nadia. Tapi setiap kali aku melihat batu itu, aku merasa ada sesuatu yang ingin merenggutmu dariku." Nadia menggenggam tangannya erat. "Kalau memang berlian ini membawa bencana, kita kubur saja. Cinta kita nggak butuh harta, Khalid." Tapi saat ia mencoba melepaskan kalung itu, rantainya seperti menempel di kulit Nadia. Dan tiba-tiba, angin gurun berembus kencang, membuat jendela terbuka dengan keras. Dari kejauhan, terdengar suara gaib berbisik, "Kutukan belum lunas." Malam itu, badai pasir paling besar dalam 2 dekade melanda. Langit gelap, kilat menyambar. Nadia mencari Khalid di luar villa, namun menemukan suaminya berdiri di tepi bukit pasir. Tubuhnya diterangi cahaya bulan. Di tangannya, ia menggenggam kalung itu yang kini memancarkan cahaya biru menyilaukan. "Batu ini ingin satu hal saja," katanya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah badai. "Pengorbanan cinta sejati." Nadia berlari, berusaha merebut kalung itu. Tapi sebelum sempat mendekat, kilat menyambar. Cahaya biru meledak, menerangi seluruh gurun. Ketika badai reda, yang tersisa hanya Nadia yang tergeletak menangis, memeluk tubuh Khalid yang tak lagi bernyawa. Di genggaman suaminya, batu berlian itu telah retak menjadi 2, memancarkan cahaya terakhir sebelum redup selamanya. Beberapa hari kemudian, oasis muncul tepat di tempat Khalid dikuburkan. Air jernih yang tak pernah kering, dikelilingi bunga putih yang tumbuh di pasir panas. Warga menamainya Lembah Nadia, tempat di mana kutukan berubah menjadi legenda cinta sejati. Dan di malam bulan purnama, orang-orang bersumpah pernah melihat siluet sepasang kekasih berjalan berdampingan di tepi oasis dalam diam, tanpa kata, tapi dengan cinta yang tak pernah padam. Tamat.